Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan dibahas tentang bentuk akar. Nah, yang pertama ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B elemen atau anggota dari bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat, 0, dan pecahan. Contohnya 1/2, 0,35, 0,3333, 0,272727 dan masih banyak lagi contohnya. Nah, di sini ada bentuk desimal yang merupakan bilangan rasional, yaitu desimal terbatas. Contohnya tadi 0,35, jadi bulat ya. Tidak ada bilangan lagi setelah angka 35. Kemudian ada desimal tak terbatas berulang. Contohnya tadi 0,33. Nah, itu kan belakangnya 33 terus, dan juga 0,2727 belakangnya juga 2727 terus. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B elemen atau anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya pi. Pi itu kan biasanya kalian tahu besarnya 3,14, padahal belakangnya itu masih ada angkanya ya dan tidak berulang. Kemudian 0,2356842 sekian, terus ada akar 3, akar 7 dan masih banyak contoh yang lainnya. Bilangan irasional itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, ditulis dalam bentuk akar. Dan ketiga, ditulis dalam bentuk desimal tak terbatas dan tak berulang. Bilangan irasional umumnya terdapat pada bilangan bentuk akar tadi ya, seperti yang dicontohkan. Tetapi tidak semua bentuk akar merupakan bilangan irasional. Jadi ada juga bentuk akar yang merupakan bilangan rasional. Nah, lanjut ke pengertian bentuk akar ya, yang kedua. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Secara umum dinyatakan dalam bentuk akar pangkat n dari A. Nah, ini lambang dari bentuk akarnya. Dan n merupakan indeks atau pangkat akar. Dan A adalah radikan atau bilangan pokok. Ada juga bilangan yang ada di bawah tanda akar. Nah, untuk bentuk akar terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada akar senama, yaitu jika indeks atau pangkat akarnya sama. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5. Nah, di sini mempunyai indeks atau pangkat akar 2. Jadi meskipun kalian lihat ya, ini gak ada angka 2-nya pada pangkat akarnya, tapi indeksnya merupakan 2. Jadi tidak perlu ditulis pun kalian tahu kalau itu indeksnya 2. Jadi setiap ketemu dengan akar dari misal 10, akar 100 atau akar berapa, itu pasti indeksnya 2 yang tanpa pangkat akar ya. Kemudian bawahnya ada akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 7, dan akar pangkat 3 dari 10. Di sini mempunyai indeks 3 ya, pangkat akarnya 3. Nah, untuk yang kedua
kedua ada akar sejenis, yaitu jika indeks dan radikannya sama. Nih ya. Contohnya ini diperhatikan indeksnya atau pangkat akarnya itu sama-sama 3. Kemudian radikannya atau bilangan pokok, bilangan yang ada di dalam akar itu 2 ya, jadi sama. Ini dinamakan akar sejenis. Nah, lanjut ke pangkat pecahan. Nah, untuk pangkat pecahan yaitu bentuk akar yang dirubah ke bentuk pangkat pecahan. Jadi akar itu kan merupakan kebalikan dari bentuk pangkat ya. Jadi di sini kalau ada akar bisa dirubah ke bentuk pangkat. Nah, ada akar pangkat Q dari A pangkat P. Kalian perhatikan pangkatnya ya. Pada bilangan pokok A dirubah ke bentuk pangkat, maka pangkatnya yang atas itu merupakan pangkat dari bilangan pokoknya yaitu P, yang bawahnya merupakan pangkat dari akarnya yaitu Q. Untuk sifat-sifatnya itu yang pertama ada akar pangkat P dari A sama dengan A pangkat 1 per P. Ya, misalkan ada akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini dirubah ke bentuk pangkat jadi 2 pangkat 1 per 3. Jadi meskipun di sini ya, di bilangan pokoknya tidak ada bentuk atau tidak ada pangkatnya, itu tetap pangkatnya merupakan angka 1 ya, pangkatnya 1. Kemudian yang B, akar pangkat P dari A kali B kita rubah jadi bentuk pangkat ya, maka akar pangkat P dari A dikali akar pangkat P dari B. Jadi kan karena bentuknya perkalian, kita pisah dalam bentuk perkalian. Nah, sama-sama akar pangkatnya masih P. Ini jadi A pangkat 1 per P kali B pangkat 1 per P. Nah, yang ketiga ada akar pangkat P dari A per B. Nah, kita pisah lagi dalam bentuk pembagian ya, yaitu akar pangkat P dari A dibagi akar pangkat P dari B. Jadikan bentuk pangkat lagi jadi A pangkat 1 per P bagi B pangkat 1 per P. Yang keempat, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat P. Nah, di sini akar pangkatnya diperhatikan pangkatnya ya. Di sini ada M sama N. Nah, pangkat akarnya kita kalikan. Jadi bentuknya akar pangkat M kali N dari A pangkat P. Nah, ini sama dengan jadikan ke bentuk pangkat jadi A pangkat P per M kali N. Ya, jelas ya. Lanjut ke contohnya. Nah, contohnya nyatakan bentuk berikut dalam bentuk pangkat rasional dan hitunglah hasilnya. Langsung ke jawab aja ya. Ada akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Nah, kita jadikan bentuk pangkat. Jadi 8 pangkat 2 per 3. Nah, 8 ini kan merupakan bilangan berpangkat. Kita rubah jadi bilangan berpangkat jadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan 2
per 3. Nah, ingat lagi pertemuan sebelumnya tentang bilangan berpangkat. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Di sini jadi hasilnya ini kan 3 kan bisa langsung jadi 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Kemudian yang kedua yaitu akar pangkat 5 dari 8 kali akar pangkat 5 dari 4. Nah, di sini seperti tadi ya, sifat yang di atas tadi perkalian kita jadikan satu dengan akar pangkatnya yaitu 5. Nah, 8-nya dikalikan 4. Jadi akar pangkat 5 dari 32. Kita rubah ke bentuk pangkat pecahan, jadi 32 pangkat 1 per 5. 32 itu sendiri merupakan bilangan berpangkat, dirubah jadi bilangan pangkat, jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 1 per 5. Sama seperti yang atas tadi ya, jadi pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan, maka hasilnya jadi 2. Ya. Semoga dari penjelasan ini kalian bisa memahaminya. Kemudian paling bawah ini ada tugas 1. Coba kalian kerjakan. Dan next nanti ada kita bahas di video berikutnya tentang pembahasan tugas 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.